keduanya sebenarnya udah dipastikan oleh playoff, bahkan kayak dari tim Liquid sudah pasti upper. Oke, lupakan yang sudah terjadi. Reset. Saat nasi sudah jadi bubur. Ini mari kita saatnya menyaksikan pertandingan di game yang ketiga. Pertandingan untuk siapa saja. Untuk pecah win streak atau upper bracket. Bukan begitu, Lim? Yap. Bukan begitu, Profesor? Let's go! Alright. Apakah RRQ masih menjadi mimpi buruk untuk tim Liquid? Karena satu-satunya tim yang mengalahkan Liquid dengan line up seperti ini adalah RRQ di leg pertama. Setuju. Dan itu akan terjawab sudah setelah game ketiga kali ini. Khalid, Edith, dan juga ada Hayabusa. Sementara untuk Link masih terlepaskan begitu saja bersama dengan Angela. Oke. Apakah kita akan melihat Angelanya dulu? Itu dia yang akan Angelanya diamankan karena heal up powernya sangat-sangat kuat. Angelanya dulu, karena Langsung dibandingkan dia salah untuk melakukan pick, ini akan berbahaya untuk mereka itu sendiri. Tapi first pick banget nih Angela langsung ya. Iya. Asli. Mereka mau coba untuk melawan metode yang sama kah di game pertama? Atau jangan-jangan mereka emang mau maksimalin gimana caranya untuk Angela ini bisa punya power juga di early game. Dan nanti tinggal ditutup dengan adanya satu hero yang bisa strong di lini depan seperti Alpha jangan-jangan. Tapi jangan lupa Be, ini Angelanya flex loh. Belum tentu di YHS. Betul, bahkan ini potensinya bisa di Widi kalau Iya, kuliah iya. sekarang. Bahkan seperti yang kita tahu ya bahwa memang Alpha powerful banget juga. Dan tapi sekarang kejawab Hylosnya dengan Faramis. Ini Faramisnya kayak preventif lah untuk kalau seandainya nanti Link langsung diamankan oleh tim Liquid ID, tapi sepertinya akan dibelokkan menuju ke Alpha. Ya, Tapi ya, butuh +1 masalahnya. aku lebih suka Alpha sih. Obvious. Ya, kenapa aku suka Alpha? Karena ini akan menjadi front line yang sangat keras dan membuat Hylos dari Arkeoshi sudah dipick akan menjadi Hylos yang tidak terlalu efektif. Tapi maksudnya Povius nggak jadi utama ternyata. Karena nggak di-ban juga kebetulan. Kayaknya Link dulu boleh sih. Link Povius kah? Wah, masih Link dan Gatot Kaca sepertinya. Walaupun sudah ada Hylos, walaupun sudah ada Faramis, ternyata di sini Fabian masih ingin menunjukkan bahwa Linknya masih powerful dan Nathan, hero late game yang tentu butuh cover dari Faramis dan juga Hylos. Permainan kiting sepertinya tidak bisa dijalankan oleh tim Liquid ID selama Nathannya memiliki item dan power spike yang cukup. Oke, Harit dan jelas banget karena kombinasi Harit Angela juga tadi lumayan mematikan. Wah, ini nih yang harus mereka antisipasi nih. Pertama, ini adalah sebuah keputusan yang agak cukup sulit menurut gua. Ketika mereka mengamankan Nathan, mereka ada Link dan juga Angela. Nathannya ini udah pasti makanan yang empuk, ya kan? Tapi di sisi sebaliknya, apa yang bisa menutup jalannya Link tersebut, Profesor? Untuk tidak bisa melakukan rotasi dengan maksimal ke arah bottom lane. Mungkin balik lagi ke Roger kayak tadi bisa juga nggak sih? Roger boleh banget sih, atau mungkin bermain dengan Alpha, bermain dengan frontline lagi. Matahin rotasi Nolan. Bukan masalah gini, kalian juga harus lihat di mana dua player dari tim Liquid ini punya rotasi yang jauh. Dan belum ada yang bisa nge-catch up Arkeoshi dari lane yang jauhnya. Oke, Tapi jujur RRQ butuh banget untuk nge-ban Lolita di sini. why? Setuju. Karena kita tahu Widi power banget dengan Lolita, Nathan juga bener-bener kena pure counter dari Garden Reflection. Gua ngeliat kayak strateginya bisa banyak sih Be. Ngomongin soal magical damage kayak masih ada Lunox. Atau kalau kasusnya, taruh Gatot Kacanya di roamer, YHS pakai ke arah Angela, XP-nya bisa sisi, efek sisi kayak mungkin Akai. Akai, good option untuk bisa membuyarkan formasi dari Faramis juga kan? Iya, untuk lewatin Netherrealm. Wih, Arlotnya sampai di ban. Ini 4 hero Dairon di ban semuanya. Menggila Dairon sih. Itu, makanya aku panggil dia Raja yang hampir terlupakan. Tapi kita tidak bisa melupakan Dairon yang selalu mencolok, selalu bersinar. Makanya hampir, Prof. Ya, Cukup hampir. Bane, pilihan yang paling aman, bermain objektif, bermain stabil. Dan siapapun yang mendekati Bane akan bisa di knock up airbound dengan adanya gerakan dari Deadly Catch. Wah, dia berani pakai band, tadinya mereka sadar kalau Linknya ini nggak bisa di catch up sama Tapi, Roger. Nggak tahu kenapa ya, aku merasa ini game Lolita banget. Lolita, Ini Deadly game Catch Lolita balik sih banget. emang. Deadly Catch dibalikin. Nathan dibalikin. Semua yang bisa dikeluarkan Lolita. dari RRQ. Lolita Hanabi, Wow. why not? Lolita Hanabi Lolita Hanabi dengan draft yang begitu solid dari RRQ. Atau ya balik lagi dengan yang tadi gue bilang, ambil XP Akai.
jadikan Gatot Kaca Romer dan sepertinya Ruby Among Gold the Lane. Black. Oh, Ruby Gold Lane ternyata. Bermain dengan agresif. Itu yang akan ditunjukkan oleh tim Liquid ID. Ini punggung dari Favian bakal berat banget karena dia sokongan damage terbesar dari teman-teman Liquid. Sama satu lagi ya, jangan lupakan ya, ini penentuan upper bracket untuk RRQ. Oh, bro. Franco. Pick off. Wah, pantesan ada teriakan let's go dari Idok ya Profesor. High loss-nya buat XP Lane. Dan kita tahu dia strong banget di lini depan. Dan kalau kita ngomongin soal bagaimana Franco yang memang punya power juga, hero power lebih tepatnya untuk Idok. Kita udah sering lah ngelihat bagaimana Iron Hook dia yang on point. Dan melihat satu kesempatan lagi Ini upper. untuk RRQ. Kalau mereka menang, mereka fix upper bracket. Kalau Oke. mereka kalah, masih menunggu nasib besok. Oke Lim, Yap. game ketiga bisa untuk siapa saja. Upper bracket atau win streak yang akan menjadi hasil dari match kali ini. The match of the day, Team Liquid versus Rex Regumkan. FPL minta tepuk tangannya. Let's go to the lane of down. Match point untuk match of the day juga. Ini menjadi pembuktian memang pantaskah Liquid berada di puncak. Karena satu-satunya kontender yang belum dikalahkan hanyalah dari RRQ yang sedang mengejar upper bracket. Yes, semua bisa terjadi. Iron Cuman dia Hook. mantap. Wow. Widih, lihat. Tiba-tiba langsung ada Idok di sana. Berhasil mendapatkan Widih. Pembukaan yang cukup mengagetkan dengan mancing mania mantap. Langsung keluar juga flickernya barusan ya dari Idok. Tapi mikirin RRQ bener juga ya. Dia banyak banget pemain Franco handal ya. Iya. Iya ya. Iya kan coba Ada deh. terus ya. Ada terus loh. Coba mikirin deh powernya. Ya, itulah regenerasi ya. Karakternya mungkin atau wajahnya mungkin berubah tapi tidak dengan bagaimana identitas dari timnya itu sendiri. Tapi kali ini berbeda dari Liquid dengan adanya Angela di arah Romer. Yes. Akan ada favor nanti dan Kena ketarik lagi? Oh, itu dia. Flicker. Tapi kali ini harus flicker. Mancing mania mantap. Dan bahkan para pasukan dari tim RRQ mengerikan sekali dengan mereka yang berada di dalam posisi yang ini ya. Tidak terdeteksi ya bro. Iya, tapi basic command emblem yang dibawakan, Agility dan juga Wilderness Blessing dari Idok. Sementara untuk Widih, dia bermain dengan Inspire, Bargain Hunter, dan juga emblem support nih yang menarik ya. Karena memang sekarang powernya dari Angela pasti akan ada di efek heal-nya. No flicker. Oke, tapi nampaknya dengan adanya sosok dari seorang Idok yang berhasil dimakan para pasukan dari tim RRQ. Malah sebaliknya, ketika banyak banget Iron Hook yang masuk, tapi tampaknya di sisi sebaliknya First Blood di tangan dari tim Liquid. Flickernya ya, lagi-lagi. Karena tadi lagi nggak siap dari Idok. Dan ternyata dia ketemu nih sama kawanan tim Liquid ID yang rotasinya emang ke top lane pas banget. Selalu ke Skylar. Banget Skylar. Tapi enak banget ya melihat tim dapat fruit. Dia has no flicker. Oke, yes, no flicker. Berhasil didapatkan. Mancimannya mantap. Hampir saja didapatkan seorang Idok. Tapi kondisi dari tim RRQ, kalau mereka berhasil mendapatkan turtle kali ini, dan Favian is coming, dan Retribution berhasil didapat kalau seorang Susujin, bahkan berhasil mendapatkan Aran. 1 poin kill terakhir. Gak bisa. Lihat, mau gak mau hanya Dairen yang dapatin, karena kalau enggak itu terlalu banyak membuang waktu, karena tidak terjaga dan Mancimannya mantap. Idok! Lari hanya poin, mencoba diselamatkan oleh Widih. Di depan sana membuat para pasukan dari tim Liquid masih bertahan. Tidak ada yang bisa didapatkan oleh tim RRQ. Damage yang masih kurang. Tapi Mancimannya mantap! Lagi dan lagi. Kali ini berbeda. Hardcut langsung menunjukkan seorang Arsiki. Target utama menunjukkan seorang Idok. Dapatkan Favian mendapatkan poin kill selanjutnya. Oh di dive. Di dive. Dengan tap Sabla, tap Trophy. Berhasil menghindari damage dari seorang Favian. ketarik. Dibalikin kembali. Tertarik dan bahkan Favian ter-take down. Riz. Walaupun bukan Bloody Heart. Walaupun bukan Iron Hook. Tapi dengan harga yang mahal. Mereka membayarnya dengan 2 poin kill. Team fight yang tidak henti-henti. Counter dibalas dengan counter. Pertarungan kali ini yang bisa dibilang skornya seri. 4 untuk 4. Ya tapi bedanya Sutsujin farming bener-bener bebas banget. Dia dapetin orange buff di area bottom lane. Sementara Favian akan ketinggalan secara level. Oh ditarik. Pengejaran yang cukup menarik ya barusan. Dengan adanya pertukaran kill demi kill. Dan Iron Shiki juga. Yang memang sempat hadir di bagian top lane tapi tidak mendapatkan banyak poin.
Yeskiel untungnya hadir untuk mengeksekusi balik dengan adanya reward manipulation. Oke, tapi dengan 1 buah poin kill yang di arah top lane, walaupun Sutsujin dia nggak dapetin poin kill sama sekali, 2 untuk Favian, 1 kali tumbangnya itu ternyata buying time-nya lumayan lama loh. Ya makanya nih, kayak bawa Ruby juga di gold lane kan. Jangan lupa, kayak ada sosok fighter juga nih dengan 2 efek sisi yang mematikan. Damage-nya memang ada di Favian. Dan ketika memang Favian buka Tempest of Fate, di situ juga harus sadar bahwa Liquid, mereka hilang dari power defensif. Oh, Oke. kena interference sehingga miss dari Kelempar, ammo ya. Vendetnya. Itu kalau misalnya interference nggak kena itu masuk tuh Skylar. Iya. Skylar masuk, ya, bisa di following up. Dan kondisi dari Skylar ini nggak punya Purify. Tapi lihat zoning out dari Gaston Giant. Aram menjadi target utama mereka. Tapi Idol standby on position. Juga serang Favian dan Blodian! Langsung turun dan instant dengan Tempest of Fate untuk defensif membuat para pasukan dari tim Mararkyu. Mereka berhasil mendapatkan Turtle dan bahkan Aran lagi termakan untuk kesekian kalinya. Blodian turun di tempat landing, di tempat yang tidak diinginkan oleh seorang Favian. Tapi paling nggak hanya Aran menjadi korban. Sutsujin di level ke-8 hampir 9 bahkan. Ini kelihatan banget perbedaannya dan sudah level 9. Ya, 2 level. Gap levelnya ya, seperti biasa untuk fighters lebih stabil di early game. Sehingga untuk sekarang mau nggak mau gerakan dari RRQ jauh lebih diuntungkan walaupun mungkin Iron Shiki masih belum bisa ditumbangkan di bagian top lane. Tapi pressure dari Dairon dan juga Sutsujin yang sudah berada di level yang cukup sepadan untuk bisa melakukan team fight di area bottom lane benar-benar gak bisa dihalau untuk di early game kali ini. Yes, tapi lihat terlalu banyak team fight itu malah keuntungan untuk Skylar loh. Banyak banget waktu yang didapetin sama Skylar untuk farming, Lim. Itu dia. Apalagi lihat game insurance yang jadi item duluan. Itu bakal bahaya banget loh. Bisa-bisa nanti jadi kayak prematur. Skylarnya online duluan dan damage-nya cukup. Ya tapi harus diingat juga tadi Iron Shiki belum join team fight. Betul. Mungkin akan ada cerita yang berbeda ketika Bloody Hand digunakan, Iron Shiki bisa langsung respon idoknya. Dan itu akan benar-benar menghentikan bagaimana gerakan dari Bloody Hand. Franco yang power. Oke, Lagi. lihat Avatar of Guardian for nothing. Buat para pasukan dari tim RRQ, mereka masih mempertahankan diri mereka. Tapi lihat, Sutsujin out of nowhere, mencoba untuk masa Tifa dari belakang. Dengan retribution, reward manipulation, tapi kalau seorang Yeskiel masih bisa selamatkan dengan Nether Realm. Skylar. Tapi dengan Skylar di sana free hit, mereka membuat para pasukan dari tim RRQ kehilangan banyak point kill. Bahkan Dairon sedikit terlambat untuk bisa mengcover 2 pemain dari tim RRQ yang sudah hilang. Glorious Pathway sudah selesai. Tapi lihat poin kristal yang terlalu menghambat jalan pulang dari seorang Dairon. Ya, sudah nggak ada source lagi. Nggak ada damage yang bisa dihantarkan lagi dan memilih untuk mundur. Seenggaknya tim Liquid mereka berhasil mempertahankan buff-nya dan ngambil beberapa poin kill. Lagi-lagi ya permainan kiting play. Karena emang permainan dari Rins dengan ada realm itu berbahaya sekali. Dan sekarang Dairon harus berhati-hati, dia bakal coba body poke terus sebelum adanya turtle lagi. Ya, jadi dia nggak bisa cover karena turtle. Dan sedangkan dari Skylar harus mempertahankan bottom lane mereka. Dan lihat, Nyaris. gaming. Itu pun walaupun digigit ya, itu nggak bakal ada damage sih menurut gua. Itu udah siap entropi tadi. Iya udah siap Skylar. entropi sebenarnya Skylarnya. Bisa follow up. Karena ada Tempest of Blade, jadi nggak bakal tumbang. Tapi mungkin bukan Tempest of Blade-nya, ada Widdy juga. Jangan lupakan bahwa Widdy sampai saat ini belum tumbang. Walaupun udah beberapa kali kena Iron Hook. Oke, I'm a fan dan juga seorang Idol. Target utama mereka. Zoning out, ada Glorious Pathway dari Serta ada Tertarik. berhasil mendapatkan Yeskiel. Masih mantap. Untuk pemain Christian. dari tim RRQ dapat sahabat for offensive. Dari depan sana Rin gagal memberikan dengan ada Nether Realm. Membuat para pasukan dari tim RRQ mereka berhasil membalikan kembali keadaan. Dan posisi dari Favian terjepit. Lagi. Oke, mancing man yang mantap. The power of Ranko from RRQ. Oh, tarikan yang begitu mahal dari Idok. Namun lihat turtle yang terbuka. Tidak ada Tempest of Blade. Favian maukah coba untuk melakukan kontes? Ketarik lagi. Favian. Kali ini bukan Favian yang menjadi pilihan utama, tapi purple buff-nya. Dan Link tanpa Perfect. purple buff, bagaikan aku tanpa kamu. Perfect turtle kembali RRQ. Mereka mendominasi bahkan mematahkan strategi Link Angela yang kembali dimunculkan oleh tim Liquid. Iya, permainan pick off adalah solusinya ya. Bahkan Iron Shiki seinstan itu karena dia tidak memiliki defense untuk Magic. Oke, Nyaris. mencoba untuk mundur ke arah belakang, mencari dengan Avatar Guardian. Kena 2. Metropinya berhasil kena 2, tapi di depan sana Nether Realm masih menyelamatkan para pasukan dari tim RRQ. Free dari seorang Skylar, membuat arah segera to mouth. Double kill didapatkan, tapi lihat Aran kali ini berhasil Ditabrak. membuat triple kill. Looking for Maniac! Dan tidak mungkin bisa savage karena shutdown terjadi dan ditangan oleh seorang Skylar. Ya. 2 ditukar dengan 4. Agresivitas gerakan dari tim Liquid sangat-sangat berdampak. Bahkan mid-nya coba untuk dibongkar. Oke, bakal coba dibongkar, tapi Dairon di depan sana. Mencoba untuk melawan zoning out. Membawa buying time. Membuat RRQ
Walaupun tidak kondisi fight yang benar-benar bisa mengejar ke arah tim Liquid. Di depan sana, Riz sudah coba untuk meng-cover Darren. Revitalize masih bisa selamat. Kalau Spadeway sengaja berhenti di depan sana. Dan ternyata Tyrant ter-take down. Damage yang cukup tadi. Dan berani banget ini kombinasi Angela yang sangat-sangat terlihat. Ini jadi ujung tombak satu-satunya Favian. Lagi-lagi Widhi benar-benar menjadi sosok yang belum bisa ditumbangkan. Gila, 12 assist bos. 12 assist. 100% kill participation. Recovernya cepet banget juga. Dan decisionnya tadi matang banget untuk Aran yang menebak gerakan dari RRQ. Kena dua Avatar of Guardian ya. Sehingga follow up-nya makin lebih mudah lagi. Untuk Favian, YSKL dan juga Aaron Shiki. Walaupun ada NetherRealm tadi ya, yang sedikit membeli waktu. Tapi ini damage YSKL boleh-boleh juga loh. Kayak dari tadi Void Blast, Void Crystal. Udah cukup ya jadinya ya. Iya sakit juga. Dan hati-hati dari Skylar yang belum punya Wind of Nature juga bisa jadi target soalnya. Nah itu dari tadi gak sih target utamanya. Makanya sekarang lihat dimakan sampai 3 kali loh bos. Oh, Faviannya show di top lane. Mungkin bakal langsung di start Lord-nya. Oke, really? Avatar Guardian, miss. dari belakang, Aran terlalu terburu-buru, tapi di depan sana Favian kan sama masuk lebih dalam, ya Probi dari belakang, berhasil menumbangkan Aran, di fight yang tidak cukup adil untuk mendapatkan tim Liquid, Tyron, meninggal dia, dan bagaimana dia matang, dan tim Sobat mau defensif di belakang sana, bermasukkan dan tim RRQ, berhasil mendapatkan Favian, yes, Kiel! Out of nowhere, what a takeover of Lord RRQ, kali ini diamankan YSKL. Gila, memberikan waktu, nafasnya tidak terlalu panjang, wipeout memang didapatkan, tapi mereka masih punya Lord. Tim Liquid harus berterima kasih kepada YSKL yang menyelamatkan tim Liquid dan nafas tambahan untuk mereka. Di tengah kesibukan tim fight namun Aran beli waktu lagi ke bagian depan. Oke, bagian depan. Oh, Widhi. Tangannya Widhi depan sana. Tidak ada Skylar. Skylar termakan dengan Widhi menjadi point kill yang kedua. Harusnya bisa diamankan. Favian. Sadar, Favian terlalu kuat untuk bisa di take down. Dengan ada Tempest of Blade dimiliki dari seorang Favian membuat tim RRQ mundur sejenak. Tidak boleh terlalu terburu-buru. Wah, kayaknya Favian sadar sih kalau misalkan Franco dari Idok belum menggigit siapapun. Dia mundur. Better mundur untuk sekarang. Better ambil purple buff juga. Dan sekarang bisa engage untuk kedua belah tim. Tapi wipe out barusan menjadi sinyal positif dari RRQ. Tapi Lordnya belum bisa dihilangkan karena Skylar tadi tumbang. Ya, berarti tandanya ini masih ada super wave. Di 3 lane yang berbeda. Lagi karena bahkan. kita menuju ke arah menit 11-11. Ini adalah satu wave yang akan merugikan RRQ dari segi lane yang berbeda. Wah, Widhi dan Aran benar-benar mampu untuk bekerja sama. Iya, di buying time. Memproduksi lagi satu super minion wave yang tersisa. Itu penting Sehingga loh. itu masih bisa sedikit mengendalikan dari landingnya. Dyron, dia masih belum mengetahui bahwa di depannya ada seseorang tapi disengage lagi. Dan sekarang winning condition dari RRQ cenderung berubah. Harus ada di Idok, harus ada di Bloody Hunt. Karena mau gimana pun, sekarang Idok posisinya dia emang gak punya item instan seperti Fleeting Time untuk cooldown reduction-nya. Tapi dia benar-benar punya satu Bloody Hunt yang sangat-sangat bisa berfungsi untuk menghentikan bagaimana link dari Favian. Ini solusi terbaik Winter gak sih? Masalahnya dalam kondisi ya, tapi lihat dalam kondisi seperti ini, Skylar masih tidak memiliki apapun untuk defensifnya. Mereka masih pakai Blood Wings kemungkinan besar. Ya, on the way Blood Wings. Yes. Untuk shield juga. Dia full Karena damage mungkin sih. ya lagi-lagi iya mungkin berharap kepada Rins juga ya. Karena Rins di sini sudah memiliki Enchanted Talisman. Dia bakal punya powernya juga untuk cooldown reduction. Sehingga ya mau nggak mau RRQ akan bermain stick 5. Tapi hati-hati sama split push kalau begitu. Betul. Satu power juga ya yang bisa dimaksimalkan dari tim Liquid. Dan hati-hati dengan Ruby, damage Ruby sakit ini. Iya. Dia Hunter Strike juga. Ini full loh untuk damage-nya, hanya mengandalkan satu Queen's Wings. Dan YSKL, dia juga punya Wishing Lantern. Jadi Dyron hati-hati, kena poke dikit, Void Blast itu kayaknya bakal keluar tuh butterfly effect-nya. Iya, langsung itu kupu-kupu siangnya akan keluar. Satu item lagi si Halbert kah? Iron Shiki, dia udah punya Legend Sword tadi kan? Iya. Damage-nya sakit banget. Tapi kalau ngeliat dari Setsujin juga gak kalah sakit sih. Endless Battle, Borax. Wah, tapi kalau ngomongin setup, lihat RRQ bikin move duluan. Mereka punya Franco, mereka bisa makan depan. Dan mereka punya Nathan sebagai burst damage dealer-nya. Dan Itu kalau kata orang kedengeran suara anginnya dong dari kuping tuh. Iya, kalau kena itu bakal jadi cerita yang berbeda seharusnya. Iya. Tapi lihat Skylar tahu di arah top lane mereka nggak terlalu menang. Jadi ada baiknya mereka agak memilih untuk team fight. Tapi Dyron terlalu banyak di depan sana. Sakit Aran udah mulai harus dispek dengan damage yang diberikan dari seorang Skylar. Dia udah jadi Blood Wings-nya. Setengah darah menuju ke arah Lord. Mampukah pasukan dari tim RRQ melakukan takeover?
Dengan ada Console Gaming, tidak bisa melawan Son. Ingat, fokus ke belakang, ada Ram mencoba menyelamatkan perpasangan. Favian! Favian! Berhasil mendapatkan lot. Di belakang sana mereka harus ke belakang. Favian nggak boleh bangun lagi. Favian nggak boleh masuk lagi, mereka harus disengage. Lihat para pasukan dari tim RRQ. Mereka berhasil mendapatkan arah. Oh, no. Dan berkali dengan Tyrant. Tapi selama Skylar masih ada, lot masih bisa ditahan. Ya, dua yang harus hilang. Liquid mereka mendapatkan lotnya dan inilah momentum yang tercipta untuk Liquid. Bottom lane-nya mungkin harus di-push terlebih dahulu. Blade of Despair, tangan dari Favian. Ini bener-bener leading yang kuat banget dari tim Liquid ID. Tinggal gimana caranya mereka maksimalin Lord ketika masih ada Nathan dari Skylar. Beradu Retribution. Favian berhasil memenangkan dan Lord yang sudah enhance. Lord yang sangat mahal. Mampukah defensif dari RRQ mengantisipasi Lord yang ada untuk Liquid? Harusnya masih bisa. Dan lihat itu dia, the power of Nathan. Clear Lord yang sangat cepat. Berhasil Aman. dia dapatkan, aman. Aman banget. Keselama ada Skylarnya aman, tapi Skylarnya tumbang kelar. Ini bakal jadi cerita yang berbeda tentunya ketika tidak ada Nathan. Theory of everything. Itu bakal bener-bener ngebuat Lord Evolve sekalipun akan ke defense. Tapi Power dari Nathan di late game ini masih bener-bener ada di kubu dari RRQ. Tapi kelihatannya Skylar pede banget sih. Dia mau damage lagi, Divine Glaive mungkin. Divine Glaive. Ya. Dia lagi-lagi berharap kepada Rinse. Dan itu dia Divine Glaive-nya. 6 Jadi juga. item complete magic power dari Nathan. Ya, ini yang memang penting banget. Siapapun yang kena Bloodhound mungkin itu bisa langsung di instan juga Mas Skylar. Tapi ngeliat kondisi sekarang, kayaknya jangan Aran deh. Kalau memang seandainya Aran yang dimakan, iya mungkin Aran tumbang. Tapi udah di Immortal juga. Oke, tapi di depan sana para pasukan dari tim Juga RRQ. Mereka juga nggak boleh terpancing sama Aran. Aran ini adalah salah satu sosok yang dibutuhkan oleh para pasukan dari tim Liquid. Aran masuk aja ke dalam urusan belakang di Aran ini bisa pulang atau enggak. Iya, dan kita harus mengetahui juga nih berapa nih hybrid defense yang didapatkan oleh Aran dengan Thunderbelt-nya. Karena sampai sekarang kalau misalkan udah di atas dari 25, itu wajar sih kalau emang even damage dari Skylar ketahan di belakang. Tapi tetap sih, tugasnya Aran ini bait Bloodhound tau. Bloodhound-nya udah ke bait udah. Iya, nggak Sisanya- tapi nggak boleh gigit Sisanya dari Aran. Favian. Iya, sisanya biar Favian yang gerak. Karena ya bisa di cancel juga sama Iron Siki kan. Karena menurut gua untuk ngepok ke arah seorang Aran ini dengan Skylar udah cukup mudah sih. Nggak sesulit itu. Jadi tarik Aran, poking-poking, time mortalnya pecah atau apa, paksa Avatar of Guardian itu nggak masalah. Ya, satu source ultimate yang penting banget ya dalam tim fight besar nantinya ketika ada Lord juga. Ya, Sekarang pegang Farlane-nya terlebih dahulu. ini dia yang paling penting, Farlane. Main jauhnya karena Lord di bawah, top lane harus di-secure. Jangan sampai miss karena split push bisa menjadi winning condition dari tim Liquid ID. Apalagi udah ada Immortal ya, dipegang Aran. Ini benar-benar jangan sampai Bloodhound-nya keluar ke arah Aran. Dan ya dengan Winter Crown, mungkin dia sadar juga sih harus ada defensif sedikit. Yang nabrak, memang nggak ada yang langsung lompat. Tapi kayak damage dari Sutsujin, damage dari Skylar, itu bisa juga langsung ke meltdown. Yes. Dan lihat matching-nya pas mantap! banget. Tapi kali ini itu dia, tidak ada poking damage, tidak ada bloody hand. Seperti yang udah gue bilang, mainin poking aja. Mainin poking aja. Sudah ada revitalize yang tadi terbuka sepertinya. Sehingga itu menjadi sinyal bagi tim Liquid ID untuk mundur sejenak. Mereka bisa reset, mereka bisa coba buat take over dari area rivernya. Tim Itu dia. RRQ sekarang pegang kendali Lordnya. Itu dia. Mainin poking aja, karena selama masih ada Skylar itu akan sangat kuat kok power poking yang dimiliki dari seorang RRQ. Oh cepet sih, harus hati-hati juga. Udah Iya. dipantau memang sama Favian. Betul, nggak boleh terlalu cepat juga. Aran udah kembali lagi. Oke, mereka harus tahu siapa yang mereka dapetin. Mereka tahu siapa yang harus mereka makan. Oh, ditahan? Tapi dengan Lord yang sudah di reset berhasil mendapatkan kondisi yang 50-50. Untuk mereka sama-sama udah keluar batang hidungnya. Setupnya sama-sama udah mulai kelihatan. Tapi siapa yang tertangkap terlebih dahulu ini menjadi masalah. Untuk siapapun dia. Hati-hati atasnya ya. Ini mulai ngedorong juga tipis-tipis dari tim Liquid. Ya slow push ya. Mereka bisa beli waktu juga sampai nanti atasnya kedorong. Muncul yang ada di atas, itulah sinyal dari Liquid untuk ngebuka. Ya entah ngambil Lord atau team fight. Oke. Team fight yang akan berkutat di arah Lord. Sakit tuh lihat tuh. Lihat terlalu sakit. Di depan sana langsung menuju ke arah seorang Aran. Dengan reward manipulation mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Free hit dengan Nether Ram. Kakak untuk mendapatkan seorang cairan. Avatar of Guardian yang miss. Untuk seorang Skylar masih ada bisa di arah belakang. Tapi free hit dan Favian. It's a point. Matching-nya mantap. No! Again! Gila! 2 kali tarik secara berturut-turut di depan mata. Berhasil mendapatkan 2 poin ke atas tim Liquid. Tarikan yang membuka kali ini. Harapan
juga dari RRQ untuk melakukan endgame, bahkan 3 member belum spawn dan RRQ mereka siap mendobrak. Mereka mencoba untuk mendobrak. Satu wave sekali di depan sana mencegah serangan Siki. Oh my God. Trigger more defensif. Rindinya di depan sana. Satu wave dari bottom lane. Membuat para pasukan dari tim 10 second, RRQ 10 second. menuju ke arah mid lane. 10 second akan menjadi sebuah jawaban kah? Tapi nampaknya tidak. Mereka lebih disiplin. Mereka memastikan turret adalah sebuah jawaban yang mereka miliki. Karena Lord bebas. Iya, Masih iya, ada. Tapi Idok benar-benar turun skill dari Vin. Dulu ada Vin, sekarang ada Idok. Terlalu banyak orang yang jago banget bermain Frago di RRQ. Turun-temurun. Oke, so kita akan lihat defensif yang akan dilakukan Liquid. 3 lane push bisa dijalankan, tapi Bestart di bagian top lane. Gila Skylar. Dia ngebuka seperti itu bahaya loh. Itu bahaya sekali. Kenapa? Kondisinya dia harus dihitung gimana di arah bottom lane. Lordnya itu masih jauh sekali. Iya, tapi kita tahu juga ya bahwa Entropy adalah skill yang lumayan cepat dari segi cooldown-nya. Dan tinggal menunggu Lord Evolve karena bagaimana cara defense-nya hanya mengandalkan skill di lini belakang. Mengandalkan Yeskiel Idongo. Masih mania gagal menuju ke sosok karena belakang Entropy free hit. Ada di bawah sana, Avatar Guardian Base. Sebelum di hati keluarga membuat formasi kepada tim RRQ. Berhasil mendapatkan naran. Luat masih bergerak dengan sangat bebas. Menuju ke base turret dari mid lane. Dapat masukkan dari tim RRQ. Mereka sedikit demi sedikit mulai masuk. Dan Amo Vendor dari seorang Arad Siki. Berhasil mengeluarkan Sosojin. Immortality Winter Crown. Masih menyelamatkan dirinya tapi tidak bisa terlalu lama. Dan lihat para penunggang handal masih bertahan di depan sana. Meskipun base mereka sudah obong-melobong. Kehilangan 3 best turret, namun belum menjadi akhir Liquid. Mereka masih bisa bertahan, bahkan dikejar. Fabian masuk terlalu dalam. Divin mencoba untuk mendapatkan satu point kill itu nggak wise untuk seorang Fabian. Karena Skylar terlalu kuat. Ini dia keseruan match of the day. FPL mana tepuk tangannya? Ini dia match of the day. Membuat para pasukan dari tim RRQ dan juga tim Liquid. Mereka pusing 7 keliling garuk nggak gatel. Atau bahkan on the way menjadi match of the season. Match of the season. Karena ini benar-benar point kill-nya gak berbeda jauh. Gold lead selalu bergonta-ganti. Tadi dipegang sama RRQ, dipegang tim Liquid, sekarang dipegang RRQ lagi. Tidak ada perbedaan gap gold yang begitu jauh. Dan sekarang tinggal menunggu bagaimana cara endgame dari RRQ karena mereka sudah mendapatkan 3 base turret. Tapi jujurnya masuk di menit 20 ini bisa jadi game siapapun. Dengan tim Liquid juga. Siapapun yang tumbang akan makan waktu yang lama banget. Lama banget, kecuali Rins. Ya, Rins Rins adalah pasif. kunci di sininya, Tapi dia punya pasifnya. Tapi udah pecah pasifnya tadi satu. Tadi udah pecah pasifnya. Jadi kayaknya Rins harus dapetin pasifnya terlebih dahulu dulu. Tapi lagi-lagi, Faramis tetap akan sangat-sangat cepat di momentum yang krusial seperti ini. Tinggal gimana caranya untuk mengeksekusi game dengan manis. Karena Lord akan muncul dalam kurun waktu 5 detik lagi. Dan Nathan, kita tahu power dari Nathan untuk menahan Lord, dia kuat banget apalagi untuk mendapatkan Lordnya. Iya. Tapi sumpah sih, damage dari Yeskiel sakit banget ini. Parah. Daerahnya bonyok masalahnya. Dan Yeskiel nggak terjangkau masalahnya. Iya. Widi sampai bikin Genius One untuk membantu magic damage lagi dari Yeskiel-nya juga. Dia butuh Yeskiel Dia poking. butuh banget. Dia butuh poking itu soalnya. Dan Farlan juga nggak bisa sembarangan dikontrol sama tim Liquid. Nathan, dia cepet banget untuk eksekusi Lord. Jadi kayak miss sedikit aja waktunya. Bahkan di start oleh Liquid. Liquid. Ada daerah depan sana. Mencoba untuk memancing keributan. Dengan Avatar of Guardian. Sosonya free hit. Berikan seorang Sosonya dan juga Pamer. Avatar of Guardian dapat Kriset. Dan lihat Kriset begitu saja. Arah tumbang. Walaupun tidak ada Sosonya membuat para pasukan kehilangan Pamer yang sama. Lordnya ditahan. Dengan adanya seorang Skylar. Mereka berhasil mendapatkan Lord. 4 berbanding 3. Bukan angka yang menang. Iron Siki. A double kill. Membuat perpasukan dan tim Liquid punya nafas tambahan. Dari 3 berbanding 4 menjadi 3 melawan 2. Menambah nafas. Tarikan dari Iron Siki. Mampukah kali ini Liquid melakukan defense? 3 melawan 2. Lord yang sudah evolve mulai hadir Harusnya dari bisa. arah mid lane. Harusnya bisa. Tapi tahan dulu karena ini 2 melawan 3. Cukup beresiko. Dan kita tahu Iron Shiki masih punya immortality. Lord Evolve memang kuat. Tapi ingat juga Yeskiel masih ada real world manipulation. Oh, satu damage yang terlalu sakit di depan sana. banget. Terlalu sakit dari kedua belah Masih pihak. bisa. Masih bisa. Masih ditahan. Liquid masih bertahan. Liquid masih berdiri kokoh. What is this game? Tim Kedua tim. Liquid ID, RRQ Hoshi. Wow, dari keduanya gak ada yang mau kalah. Keduanya sama-sama defense, gerakan mahal, jual beli serangan. Match yang sangat berkualitas ditunjukkan sekarang. Tapi kalau tadi Iron nggak maksa dengan nama Vended, mungkin ini endgame. Iya, Saya setuju. thanks to Iron Shiki. Iron Shiki. Iron Shiki. Sosok rookie
yang benar-benar naik ke MPL dan bahkan memberikan pertunjukan yang begitu luar biasa dengan Ruby Gold lane-nya. Yang sekarang sudah mulai berganti item lagi nih, apa? Next step-nya Aaron Shiki, Winter Crown. Dia deserve banget sih naik ke MPL dan dia deserve banget untuk interview setiap kemenangan dia. Karena kalau tadi nggak I'm offended dan maksa, itu insting yang beda loh Prof. Iya. Itu insting yang ragu, kalau ragu bisa gagal, tapi kalau di commit ternyata lihat hasilnya. Dan ini Kayak jadi efektif banget. Lagi-lagi Lordnya bakal ditahan, tapi leading goldnya menuju ke tim Liquid ID. Mereka punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan kemenangan. Ngeri banget tuh mancing mania tuh. Tapi asli Aran sih mentalnya kuat banget loh. Dia tetap maju, dia tetap buka vision. Padahal udah gak punya immortality loh dia. Karena tugasnya Iya. dia, Lim. Emang maksud gue kayak satu kali miss aja nih dari komunikasinya. Ini respawn time bisa Iya. bisa semenit. Bayangkan, Iya, point death-nya udah 10. Dan itu masih berani untuk buka inisiasi ini. Player pasti disukain banget nih sama coach-coach. Karena biasanya coach-coach itu lebih suka player yang mau bikin move dibandingkan nunggu. Yang Betul. tahu tugas kan. Tugasnya yang penting, job desk-nya sebagai speed laner. Widih udah mulai pusing 7 keliling. Udah lumayan banyak gerobak yang menumpuk di area bottom Sampai ada lane. glowing one. Glowing One sekalipun mencoba untuk dimanfaatkan oleh seorang Widih. Tapi Prof, ingat, ini nanti akan ada keputusan yang sulit antara defense dan juga hard guard. Iya. Itu adalah keputusan yang harus benar-benar wise decision. Udah boleh holy crystal sih sebenarnya. Biar cepetan dikit gitu loh. Bener, satu kali heal 500. sekalipun setuju. Butuh kayaknya ya. Dia lawan minion bentar lagi kalah dia. Tapi Makanya. emang semakin late game minion tuh semakin sakit tau. Semakin strong karena hybrid defense-nya akan selalu meningkat per menit. Sekarang udah menit 24 berarti ya 24 hybrid defense. Mungkin kalau menurut gua, kalau dia mau coba ganti dengan Holy Crystal, Ice Queen One-nya sih. Iya bisa juga. Boleh. Cuma National sekarang memanfaatkan slownya lumayan loh untuk late Iya, game. tapi kondisinya sekarang dari tim RRQ itu dia nggak bermain yang tarik ulur banget, Lim. Ada baiknya sekalian di burst gitu loh. Oke, tempo yang akan naik mungkin sebentar lagi karena Lord yang sudah di set up. Tapi ngeliat gerakan top lane, Ketahuan. udah kebuka visionnya Favian terlihat. Tapi Farlane-nya lumayan oke loh. Kali ini Liquid dia nggak under pressure seperti team fight sebelumnya. Iya, dan Widhi juga akan bermain di area bottom lane karena emang tugasnya dia juga kan untuk bisa mendorong wave yang tersisa. Oke. Agar tidak kalah dari super wave minion. Sementara Aaron Shiki yang akan bertugas di bagian mid lane. Tinggal poking damage-nya nih dia. Yes, skill dan Aaron. Slow push ke di top lane tapi kayaknya enggak. Masih kalah dari super minion. Recall dilakukan. Oke, recall yang dilakukan adalah keputusan yang sangat tepat. Iya. Dorong Nggak bisa sama- sih jalan dari atas ke tengah kayak tadi. Udah pasti. Udah gak ada purple bro. Udah gak ada Selain itu, purple. pasti Oh, Bloody Hand! Target utama mereka, RRQ masih bisa bertahan dengan ada Harkut untuk pasangan dan Red. Skylar, free hit. Membuat melepaskan dari tim RRQ. Skylar! Membalaskan kembali ke kanan. Skylar! Ini bencana! Tidak ada Skylar, damage-nya tidak ada lagi. Tapi ternyata di depan sana para pasukan dari tim RRQ. Mereka masih mendapatkan Aran. Lihat team fight, Skylar-nya hilang. Aran dan juga Aaron Shiki menjadi pilihan kedua yang berhasil didapatkan dan RRQ. Beranikah mereka melakukan take over terhadap Lord? Gila. Mereka sama-sama tidak mau kehilangan momentum. Gigitan maut dari Bloody Hand. Dan satu-satunya saya lihat Idok berani flicker dengan Bloody Hand khusus Iron. Tapi Iya, ini serba salah sih. Avatar Guardian itu bisa cancel. bener, tapi fight back-nya bener-bener instan banget. Padahal nggak butuh nggak sih untuk Avatar Guardian. Ingat, masih ada satu lagi. Masih ada Unbreakable yang bisa nge-cancel idoknya juga. Tapi sekarang Lord coba buat di-enhance, coba buat Yes di-engage. Yang ngebuka yes dong. Yes, Udah nggak ada Kiel. lagi sih pilihan. Dan Lord- Dire Immortality juga masih Masih banyak ada. mata, ada Bloody Hand. Menuju ke arah Yes, with the crown. Tengah tengah pesawat dan power offensive. Sakit Tapi banget. dari Immortality, terlalu sakit dan hilang. No high ground defensive. Fabian. Hampir Fabian kena. harus pulang bersama dengan Widhi. Dan ini dia, Lordnya dibiarkan terlebih dahulu. Biar menuju ke arah 2741. Wow. Yes, Kiel. Masih 1 menit lagi untuk kembali ke Land of Dawn. Tapi Skylar sudah muncul ke Land of Dawn. 4 lawan 5. Apakah tim Liquid ID kali ini akan memberikan cerita yang berbeda? Karena mereka dari tadi menang jumlah. Oke. Mereka dari tadi bisa mendapatkan high ground defense-nya. Tapi lihat kali ini Fabian menjadi seorang idol. Menjadi sebuah pilihan utama dengan Immortality dan Bloody Hand. Tim fight yang dipaksa oleh para pasukan dari tim Liquid ternyata membawa mereka ke dalam jurang. Oh, no. Iron terperangkap di depan sana. Damage terlalu besar. Avatar Guardian-nya sedikit terlambat. Dengan Purify Carrying dan selesai. double kill. Semua ini selesai. Dan bahkan RRQ berhasil mendapatkan kemenangan 2 kali berturut-turut. 2 leg. Tim Liquid dipatahkan. Wistrik putus. This is the winner. Rank up Chaos. Masih menjadi mimpi buruk bagi tim Liquid RRQ. Satu-satunya tim
yang bisa mendapatkan kemenangan 2 kali bahkan untuk tim Liquid. Gak berkutik sama sekali. 2-1. Menjadi tim pertama yang melaju ke babak playoff. Menjadi tim kedua yang secure upper bracket. RRQ Hoshi. Begitu kokohnya mereka, begitu kuatnya trade yang mereka dapatkan. Dan Franco dari Idok yang benar-benar menjadi jawaban dari permainan agresif tim Liquid ID dengan Ling Angela. Yes, sang raja masih perkasa dan bahkan upper bracket didapatkan RRQ. Tetapi ada satu hal lain, sepertinya Sobat Mobile Legends Indonesia mempunyai sebuah People Champs yang baru. Tim Liquid dipastikan akan ada di hati Sobat Mobile Legends, Profesor KB. Udah pasti, ini benar-benar euforia yang berbeda, Wow. atmosfer yang berbeda. Apakah kita baru saja menyaksikan match of the season atau itu adalah sebuah trailer Grand Final. grand final dari season 14? Oke, mari kita berikan tepuk tangan kepada kedua tim. Silakan Embel. Dua tim yang luar biasa. Tim Liquid sekalipun dia tumbang, tapi memang tidak bisa dipungkiri. Match of the season hari ini. Gak ada one-sided game di game ketiga. Gak ada. Ini bisa jadi everybody games. Mereka semua punya chance yang sama untuk menang. Match yang berkualitas. Player-player berbakat. Semua ada di match kali ini. Oke, tentunya kita akan lebar. Monica, attack it away. Sang Raja melaju dengan nyaman di upper bracket menuju playoff. Kingdom, mana suaranya untuk RRQ? Wow, game ketiga sekaligus match point tadi begitu menegangkan. Wow, dan RRQ kali ini menjadi juara di regular season. Congratulations pemuncak klasemen di regular season. Tapi Monica mau bahas tadi di game ketiga. Upper bracket juara regular season di game ketiga. Tadi tuh Sun Sujin. Gimana komunikasinya tadi sampai tiba-tiba kalian lagi team fight. Kamu tiba-tiba split push. Tiba-tiba udah winning aja, udah victory aja. Awalnya tadi apa ya, nunggu Lord sih, cuma merekanya ngegas jadi ya dilawan aja. Cuman guanya tadi lagi dapat momen split push ya, jadi gue suruh teman-teman yang lain lamain aja. Wow, ternyata itu yang terjadi. Dan gimana kalian ngadepin sekarang congratulations udah di upper bracket. Gimana rasanya melaju di upper bracket kali ini? Ya seneng sih, seneng aja. Tapi kedepannya ya di playoff bakal ini lagi, try hard lagi. Di playoff bakalan try hard lagi. Tapi ngomongin kalian tadi ini benar-benar game ketiga ini kayak, ini apakah ini preview grand final Skylar? Apa tuh? Apakah ini preview grand final tadi? Kalian dan TLID dengan tim Liquid Indonesia? Kalau di regular season iya, mungkin kalau di playoff ya kita juga kan harus berusaha ya. Semoga lah kita bisa mencapai grand final lah. Oke, dan semoga mencapai grand final. Tapi kalian sekarang menjadi pemuncak regular season, juara regular season. Gimana rasanya? Alhamdulillah lah gue ngelihat mereka yang se-try hard ternyata. Teman-teman gue yang try hard ya, walaupun ya kita kalah-kalah kemarin tetap mereka ya cari solusi gimana caranya menang gitu. Ternyata memang jadi chemistry dari kalian semua yang membawa kalian bisa menjadi juara di regular season. Iya, mungkin chemistry sama ya kita in game juga ya. Sama lagi balik lagi kita dibantu coaching staff, ada Abang Kesko sama Bang Kevin yang support kita lah. Tapi ngelihat Skylar hari ini kayak begitu senang, terharu. Apa yang membuat seorang Skylar hari ini kayaknya benar-benar senang bisa jadi juara di regular season kali ini? Kalau bilang senang mungkin ya kita ya dari pribadi gue semangat karena ngejar upper bracket juga sih. Gue nggak mikirin yang juara regular season ya. Gue mikir ya menang kita upper gitu. Upper bracket. Karena memang begitu penting upper bracket bisa membuat RRQ melaju lebih nyaman. Tapi kalau tadi kita lihat juga ada Idok. Idok gimana nih? Kalau tadi kan sebelum ketemu di Land of Dawn udah ngobrol-ngobrol nih sama Fabian.
Favian, kata Ido kan, oh rookie terbaik nih. Tapi kayaknya di hari ini kayaknya udah ngalahin rookie terbaik menurut Idok nih. Apakah udah berubah pendapat Idok? Ya, kalau rookie kan itu apa namanya? Achievement pribadi lah. Ini kan mainnya tim. Jadi aku juga dibantu sama teman-teman. Tapi ngomongin juga Favian, kan kemarin Favian sempat ngomongin tuh ya, top 3 junglernya dan ada nama Sutsujin di teratas Sutsujin Acu. Boleh gak sih Monica tanya sebaliknya nih, tanya lagi ke Sutsujin, kalau Sutsujin tuh top 3 junglernya di MPL Indonesia urutannya seperti apa? Kenapa? Aduh, oke. Lagi seneng banget soalnya Sutsujin nih. Jadi Monica lagi nih. Kalau kemarin kan Favian sempat ngomong tuh top 3 junglernya menurut versinya Favian tuh ada Sutsujin di nomor satunya. Sekarang Monica mau nanyain Sutsujin. Sutsujin top 3 junglernya ada siapa aja sih? Termasuk Sutsujin ya? 1 Favian, Loh, oke. 1 Favian Acu. 2 Kairi, 2 Kairi. 3 Sutsujin. 3 Sutsujin. Wait. Kayaknya Kingdom gak setuju nih. Kenapa Sutsujin di urutan ketiga? Nggak tahu sih. Tapi hari ini ketemu dengan Favian di leg kedua seperti apa? Ya, dia jago banget lah. Tadi juga kan ini, dia main laning-nya tadi kayak nge-carry banget gitu lah. Nge-carry banget. Jadi memang menurut Sutsujin, tapi yang penting hari ini di match kali ini Sutsujin dan RRQ yang menang. Dan juga ada Dairen, kalau kemarin kan kalian di leg pertama dengan skor 2-0. Tapi hari ini 2-1, kecurian poin loh, kecurian 1 poin. Berarti ini apakah tim Liquid Indonesia yang semakin kuatkah di leg 2 dibandingkan dengan leg 1? Iya sih, Liquid kuat juga, semua tim juga kuat sih. Semua tim kuat juga. Idok apa nih? Ada yang mau ditambahin? Apa? Idok ada yang mau ditambahin tuh? Ya mungkin kami masih ada kurangnya lah. Masih ada kurangnya? Coba kurangnya apa tuh menurut Idok? Ya terlalu terburu-buru ya tadi sama... Ya pokoknya terlalu terburu-buru lah. Terlalu terburu-buru. Tapi yang membuat game 3 tadi begitu jadi long match banget menurut kalian apa? Bangler sih itu. Coba. Apa tadi? Kenapa tuh game 3 tadi bisa jadi long match banget? Harusnya menang cepet kalau gua nggak di geng sih. Oke. Itu ya. Tapi ngomong-ngomong ya, kalian kan udah melaju dengan nyaman di upper bracket nih, juara regular season juga. Tapi ini masih ada tim-tim yang berjuang untuk bisa ngedapetin tiket terakhir menuju babak playoff. Ada kalian kira-kira nih, menurut kalian tim terakhir yang akan ke Bandung siapa nih? Alter Ego, Dewa. Wah, kayaknya bang. Apa tadi? Jadi menurut kalian kan udah nyaman nih di upper bracket. Tapi masih ada tim yang mengejar tiket terakhir. Menurut kalian yang bakalan ke Bandung siapa? Alter Ego atau Dewa? Ya mungkin bisa jadi Alter Ego ya. Semangat juga lah buat Alter Ego bisa memenangkan tuh 2 match terakhir ini. Dan ya buat Dewa juga jangan lupa semangat lah. Jadi milihnya siapa nih? Dua-dua. Dua-duanya. Tapi sebelumnya ada sesuatu yang pengen kita lihat nih di layar, ada apa nih? Klasemen sementara dan RRQ Hoshi tim Liquid Indonesia melaju di upper bracket, dan yang paling penting sekali lagi RRQ Hoshi tidak mungkin dikejar lagi dan menjadi juara di regular season MPL Indonesia 14. Dan gimana setelah ngeliat ini klasemen sementara, kalian udah gak mungkin dikejar. Menurut Skyler dan teman-teman, apa yang mungkin menarik dari klasemen ini? Mungkin ya klasemen regular season ini ya jadi pelajaran lah buat kita. Ya kita kan masih ada playoff juga ya. Semoga kita yang di regular season ini konsisten kita ke bawah di playoff. Itu aja. Setuju Kingdom? Yang terakhir pesan-pesan untuk Kingdom, karena Kingdom dari tadi begitu luar biasa. Wah.
Begitu semangat dengan proyek pembangunannya. Pesan buat Kingdom. Buat Kingdom tetap support kita walaupun kita kemarin kayak kurang lah mainnya tapi tetap support lah. Kingdom once again, mana tepuk tangannya untuk RRQ Hoshi. Congratulations sebagai juara klasemen di regular season 14 kali ini. Seperti apa perjalanannya dan bagaimana bisa memenangkan match kali ini akan dikupas tuntas oleh para caster di sana. Silakan casters, take it away. Wow, permainan yang luar Respect. biasa. Respect sama seluruh Gokil gameplay. pokoknya. 3 game setengah jam, gak ada sama sekali bosan, gak ada sama sekali ngantuk, gak ada sama sekali kedipin mata, pala sakit teriak-teriak. Gua Pala ngeliat kenceng tadi, gua. map itu gua nggak lepas mata dari map. Gila Iya. kayak. Pokoknya antara map sama source skill, udah itu yang paling penting. Oke tadi gue ada yang gak sengaja ya. Gue lagi teriak, gue jatoin ginian nih. Iya. Gua Itu nggak pas sengaja. idok terakhir momennya Iya. pokoknya. Tarik kedua, masa habis tarik 1, tarik 2 kena gimana ceritanya begitu. Kedua kena lagi karena memang tadi tim fightnya itu memang porosnya ada di idok sih. gua Pasti rasa. pasti Gila. banget, pasti Tapi banget. tetap Oh, iya. kelihatan ya Liquid mereka Seru banget. dengan player-player berkelas mereka udah ngasih yang terbaik. Gila sekarang. Liquid. Respect. Liquid keren banget sih. Ini Liquid liquid keren liquid banget. potensinya masih luar biasa besar loh, Pak. Iya, tapi justru inilah yang dibutuhkan Liquid menurut aku. Iya, setuju. Dia butuh kalah untuk lebih improve lagi di playoff. Bentar, kayak kenal tuh kata-kata ya. Ada teman saya, bapak anak 2. Oke benar. Siapa ya dulu ya pernah bilang? Siapa ya bilang ya? Tapi kalau MVP siapa ya kira-kira ya? Siapa ya kira-kira MVP-nya tadi? Gua apa yang gak nge-vote? Oke, Udah idok. MVP of the day. Please welcome the one and only Idol. Idok. Wah pakai chip gokil. Pakai Franco lebih gokil lagi be. Ya, ya udah terlihat kan main chip pick off-nya jalan gitu loh. Gimana Franco yang emang pure permainannya pick off pokoknya. Tarikan itu loh be. Tarikannya gue kayak rasanya gue pengen ditarik loh sama idok. Wow, semuanya pun tertarik ya, termasuk saya juga. Melihat tadi Iron Hook yang satu demi satu bisa di pick off. Bahkan mungkin ganking dari awalnya yang digagalkan, tapi ternyata masih berbuah manis bagi kubu Raja dari segala raja. Tapi balik lagi ya, mungkin kalau jual beli serangan, Liquid juga melakukan hal yang sama. Mereka nggak sekedar kena tarik dan tumbang, mereka memberikan pembalasan juga. Bahkan kadang beberapa tarikannya itu bakal jadi counter setup yang diperlukan loh. Iya, ditambah lagi kalau kita melihat ya tadi pas dapetin maniak di sini, sebenarnya Favian kalau nggak ter-shutdown, ini bakal ada cerita yang berbeda mungkin Lim. Mungkin akan ada objektif yang didapatkan, linknya juga lagi-lagi yang kalau kita ngomongin soal counter initiate, emang dia movement terbaiknya adalah counter initiate, tapi tidak dengan lini depan dari tim Liquid ID yang nggak bisa menahan lama-lama sebenarnya. Tapi selalu loh Aran ngebuang skill, ngebuang source spell yang memang dibutuhkan juga. Dan selalu ada tim fight balasan. Belum lagi kayak objektif yang selalu bisa didapatkan juga oleh tim Liquid. Wih, tapi Aaron Shiki ini pembuktian sih di depan Skylar. Dengan hero yang match up-nya nggak late game aja, dia ternyata masih mampu loh untuk ngebuat late game-nya berjalan dan flawless bagi tim Liquid ID. Tapi di decision making Aaron Shiki. Nih. Kalau nggak ada Aaron selesai nih. Iya, makanya Pas gue bilang banget. ini decision makingnya. Langsung dengan I'm Offended dan kombinasi flicker yang sempurna. Tapi untuk last fight ini agak berat sih memang. Iya. 3 lawan 4 dan akhirnya Yehes yang ngebuka be. Dan minionnya juga berjalan kan, jadinya ya otomatis nggak bakal sepadan gitu loh, damage-nya bisa diberikan. Karena ya SQL juga di depan sana nggak bakal mampu untuk apa bisa bilang taken damage banyak-banyak. Dan ini momen terakhirnya, Tetsujin bener-bener split push dengan Blade of Despair juga. Oke, terlihat ya. Dan gue penasaran banget sih. Kira-kira gimana sih komsnya mereka? Apakah memang mereka rapi? Dan kita akan langsung lihat aja komunikasi seperti apa dari Golden One by UBS Gold. Mik kirinya gelap ya. Angela di sini, Angela di sini. Buka nggak? Mau buka nggak? Dan buka. Ready. Itu. Nggak gue gigit. Kaceng. Gating. Lo tuh. Gua tuh belakangnya guys. Udah masuk tuh, masuk. Lihat gua nih guys. Ya lo banget tuh. Link masih ada ulti gila. Yang ada aja. Gua dawan. Gue link. Nice do. Mati dia, guys. Lagi. Dia bisa ini ya. Dia mau gas tuh guys. Berani. Ayo gua depanin ini. Takutin dulu. Lihat Rubinya nih, mau ke gua dia nih. Ini gua tutupin kau. Gua gambar dulu ya. Aman gue. Orang aja. Nyalo. Udah masuk Angela tuh. Gua kolam. Mati Raten boy. Ya kan. Lo banget tuh. Linknya turun lagi tuh. Nice. Gas. EP. Keluarnya. Cabut. Ini dia. Balik. Beli
Guardian aja kali gue ya. Iya, Guardian sih bagus tuh. Lihat nih Ruby clear mid di sini gua flicker ini. Dia lagi nunggu lane. Mau kah ayo. Tuh, udah masuk aja lah. Pelan-pelan. Gua enggak ada ulti ya, Ler. Ya, five flicker. Dia ada flicker. Ruby gue stun. Ler. Kena Gue mati motor guys. ya. Banyak deh. Nice, mati dia. Gua mati ya. Let's go. Pelan-pelan. Ya, cover Arthur. Darah dulu santai, darah dulu santai. Darah, isi darah. Ya, Feng nggak ada flicker. Ruby flicker ya. Wow. Sepertinya terbawa juga tadi dengan suasana ya. Komsnya tapi tidak berantakan. Kayak gue masih bisa dengar tadi apa yang dituju oleh mereka. Targetingnya sih yang penting. Iya. Ya, mereka tahu kapan bakal open duluan atau nanti mereka yang bakal counter initiate. Tapi targeting sih yang paling penting karena emang di sini mau gimana pun target dari Idok itu harus di burst down secepat mungkin karena kalau enggak itu bakal di counter abis-abisan. Let's say Aran contohnya. Dari tadi Aran benar-benar tumbang sampai dengan 11 kali dan menurutku wajar banget untuk Aran tumbang sampai sebanyak ini Dan dia masih job desk-nya dan dijalani dengan masih tepat. mau dijalankan. Makanya aku bilang ini Aran adalah player yang benar-benar powerful banget di match kali ini. Untuknya bisa di shutdown duluan karena kalau nggak counter initiate-nya bisa dijalankan. Tapi tetap sih mereka emang Aran ini bait aja. Dia cuma bener-bener gimana caranya ya dari YHS-nya free, gimana caranya dari Iron City dapetin momen. Dan ketika memang kena Bloody Hand, itu bakal jadi mimpi buruk pastinya. Dan dari post game kita bisa melihat Rich Guy, BBS Gold masuk di menit yang ke-27. Ini masih dipegang Favian kah? Ya, masih dipegang Favian. Soalnya Link ya, dia far lane-nya pasti kepegang, farming masih terus dijalankan, ditambah lagi kalau kita ngomongin soal Link, rotasi juga cepat. Kayak ngeliat Albert bro, tapi dia ini apa ya? Punya kuat yang mental yang kuat banget di saat terdesak. Kondisi Link itu sebenarnya udah gak bisa main kayak gitu. Iya. Sebenarnya kalau dari tadi ya Link ya dengan kondisi yang drillnya Link oleh yang alami tim Liquid itu sebenarnya Linknya udah gak bakal bisa main kemana-mana Link. Ya, berat banget gerak Udah tadi. berat, gak bisa farming bahkan bawa sampai ke 27 menit. Ini udah gak Pasti mungkin terbatas bisa. sih, pasti terbatas Ini udah gak gerakannya. mungkin bisa. Karena Movementnya, iya. di 12, 13, 15 menit, 20 menit aja